Lillahi ta'ala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Guru dan pendidikan serta pengetahuan. Selalu saja seseorang mencari guru atau mencari sang bijak atau mencari seorang mursyid berdasarkan pribadi dari sosok sang guru atau sang bijak atau sang mursyid itu sendiri. Padahal seseorang menjadi guru atau sang bijak atau sang mursyid adalah untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran, atau ajaran beliau. Namun, kita selalu saja terjebak dengan figur seorang sosok. Berarti kita bukan mencari sebuah pengetahuan, melainkan hanya mencari sebuah sosok manusia untuk dijadikan guru atau panutannya. Apakah bukan sebaliknya? Kita berpedoman bahwa jangan melihat dan mendengar siapa yang mengatakan, tapi dengarkan apa yang dikatakannya. Sebagai contoh, seorang guru matematika yang memiliki pengetahuan yang hebat dalam bidangnya, namun pribadi dan sikapnya tampak dan selalu menyebalkan, maka sang murid akan berkata, "Wah, si guru menyebalkan datang lagi." Seorang murid langsung berkata dan mengambil sikap, "Malas untuk mengikuti pelajarannya." Inilah bila seorang murid yang masih anak-anak atau remaja. Mereka memang bukan ingin mencari pengetahuan, melainkan mereka memang sedang mencari seorang sosok untuk kecocokan dan kesenangan serta ketenangan dalam pikiran dan hatinya. Contoh berikutnya, seorang guru agama yang cukup mahir dalam pengetahuan ilmu agama, namun sikap dan perilaku serta ucapnya menjengkelkan. Beliau tidak memberikan contoh ritual-ritual. Bahkan beliau kadang memperlihatkan perbuatan dan sikap yang dilarang dalam agama. Contohnya, suka atau hobi berjudi. Sang guru dalam berjudi tidak pernah menganjurkan dan mengajak murid-muridnya untuk mengikuti perbuatannya. Sang guru pun tidak pernah merugikan hal apapun kepada muridnya, baik itu waktu, meminta uang atau harta kepada murid-murid dan orang tua muridnya. Sedangkan kemampuan pengetahuan mengajarnya dalam bidang agama sangatlah baik. Maka guru agama seperti ini akan dijauhkan oleh murid-muridnya yang masih kecil dan remaja. Bahkan orang tua sang murid pun akan melarang anak-anaknya belajar pengetahuan agama kepada guru tersebut. Padahal sang guru tidak dipakai atau dibayar untuk mengajarkan contoh-contoh dan sikap pribadi sesuai agama. Melainkan sang guru tersebut dipakai dan mungkin dibayar dikarenakan kemampuan pengetahuan agamanya yang hebat. Nah, lagi-lagi kita yang sudah dewasa pun akan terjebak dan terperangkap dalam niat dan keinginan itu sendiri. Kita selalu melupakan tujuan awal dan selalu saja terkecoh dengan sikap dan penampilan seseorang atau sesuatunya.
di mana tujuan awal adalah mencari pengetahuan agama dari seseorang. Bukan untuk mencari pengetahuan tentang contoh-contoh kepribadian atau mencari contoh tentang sikap dan perilaku dari seorang sosok guru agama. Di negara maju, ternyata nilai-nilai seorang sosok telah mulai ditinggalkan, dan yang diutamakan adalah nilai-nilai pengetahuan dan pengembangannya. Di negara maju sekalipun, hanya bidang agamalah dan spiritual yang masih sangat kuat kemelekatan nilai-nilai sosok tersebut, seperti sosok agamawan dan spiritualis. Selalu terbungkus dengan casing-casing, pakaian, dan aksesoris, serta penampilan rambut, kumis, jenggot, dan lain sebagainya. Kapankah peradaban kita dapat lebih maju lagi? Nilai sebuah sosok di dalam bidang agama dan spiritualislah yang sangat menonjol, sehingga banyak sekali terjadi perpecahan berupa sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang akhirnya menuju suatu pertumpahan darah dan penindasan. Apakah hal ini yang kita harus dapatkan? Ternyata memang seorang manusia yang sudah dewasa pun tidak pernah serius dan tidak bersungguh-sungguh mencari pengetahuan, melainkan hanya mencari seorang sosok. Mencari seorang sosok. Maka para guru, khususnya guru-guru agama, selalu membuat penampilan diri dengan berpakaian dan aksesoris, serta dengan model-model rambut serta lainnya yang disesuaikan secara agamis, agar mendapatkan simpati muridnya. Inilah kelucuan yang sering terjadi pada kehidupan seorang guru dan murid. Dengan kata lain, tanpa disadari bahwa kebanyakan manusia dalam kehidupannya senang dan sukanya adalah disanjung dan dibohongi. Bukannya mencari sebuah nilai-nilai yang jujur dan adil. Nah, kini di manakah posisi Anda? Mencari sebuah kebohongan atau mencari sebuah kepalsuan? Atau ingin mencari pengetahuan dan kejujuran? Renungkanlah hal itu. Timbulnya suatu kefanatikan dan pengkultusan kepada seorang guru atau sang bijak atau seorang mursyid adalah dikarenakan kebanyakan manusia hanyalah mencari seorang sosok, bukanlah mencari pengetahuan. Dan inilah awal dari suatu perpecahan di antara sesama manusia. Bahkan makam atau kuburan sang sosok pun dijadikan tempat mencari dan mendapatkan pengetahuannya. Luar biasa. Kebodohan atau kepandaian model apakah ini? Bayangkan, masih banyak di dunia ini seorang guru, mursyid, sang bijak di zaman lampau yang telah tiada atau telah wafat, masih dicari-cari dan dijambangi atau didatangi oleh manusia-manusia pencari pengetahuan. Padahal seorang nabi yang sudah wafat tidak akan bisa lagi mendatangkan wahyu. Seorang dokter yang sudah meninggal tidak dapat menulis resep untuk menyembuhkan penyakit kita sekarang. Bagaimanapun pandainya ia semasa hidupnya. Seorang guru yang sudah meninggal tidak dapat mengajari kita sekarang.
kita memerlukan seorang dokter yang hidup, seorang guru yang hidup. Kita ini manusia, dan hanya manusia yang hiduplah yang dapat berbicara kepada kita, membimbing kita, mengajar kita, dan menunjukkan jalan kepada kita. Inilah sebuah realita kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan yang nyata ini, terbukti sangatlah jarang seorang guru mendapatkan atau meraih gelar juara dalam bidangnya. Namun, seorang guru yang baik, beliau dapat melahirkan juara-juara baru yang baik di bidangnya. Pertanyaannya, di manakah niat dan tujuan awal kita sebagai seorang manusia? Apakah ingin mencari seorang sosok atau ingin mencari pengetahuannya? Oleh karena sangatlah sulit mendapatkan kriteria keduanya yang benar-benar cocok dan baik sesuai selera kita. Mari kita perhatikan dan telusuri. Pengetahuan bisa didapat hanya dengan sebuah dedikasi. Kita semua tahu itu. Tapi apakah itu dedikasi? Dedikasi adalah sebuah pengorbanan, tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Atau juga dapat diartikan pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Maka, apa hal terpenting dari dedikasi itu? Pernahkah kita memikirkannya? Pikiran manusia selalu menghadapi masalah dalam proses mendapatkan pengetahuan. Kadang ada seorang murid yang iri pada murid yang lain. Kadang ada murid yang meragukan apa yang telah diajarkan. Kadang hukuman yang diberikan gurunya membuat pikirannya menjadi sangat marah. Tidak. Tapi bukankah itu yang terjadi? Beberapa pikiran bisa mengacaukan pikiran kita. Dan dalam keadaan pikiran kita yang tidak stabil, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan apapun. Sebuah pikiran hanya bisa menjadi stabil dengan sebuah dedikasi. Dan dedikasi menghancurkan arogansi pada para manusia. Juga bisa menghilangkan perasaan iri hati dan ambisi yang menyiksa. Bahkan bisa menenangkan hati serta membantu konsentrasi. Pada kenyataannya, tidak ada batasan untuk menggapai pengetahuan dalam penciptaan, termasuk juga pengetahuan. Seperti ada kalanya seorang guru atau sang bijak mendapat pengetahuannya dari seekor binatang atau dari alam semesta. Dengan kata lain, entah itu pengetahuan soal rohani atau pengetahuan tentang kehidupan atau pengetahuan yang ada di tempat pendidikan, akan kita dapatkan lebih daripada sang guru. Namun, dedikasi kita terhadap sang guru itu jauh lebih penting untuk diutamakan. Bukankah begitu seharusnya? Maka renungkanlah hal itu. Nomor 45.
Semua murid yang mendapatkan pengetahuannya dari seorang guru tidak akan dapat jenis pengetahuan yang sama. Semua murid meskipun terlihat mendengarkan gurunya dan mereka terlihat begitu memujanya, tapi tidak akan mendapatkan jenis pengetahuan yang sama. Pernahkah terfikir olehmu kenapa hal itu terjadi? Yang sebenarnya adalah murid yang tidak mendapatkan pengetahuan akan mencoba menunjukkan dedikasinya, tapi mereka tidak mengerti apa arti sebenarnya dari dedikasi. Dengan memberikan bunga di kaki dan mencium kaki seorang guru, atau bahkan selalu mengikuti perintah dari seorang guru, apa itu dedikasi? Bukan. Dedikasi itu tetap didapat meski seseorang memiliki keraguan terhadap gurunya. Seorang murid harus menyelesaikan kewajibannya, bahkan sebelum gurunya memberikan perintah. Seorang murid dan guru harus memiliki pemikiran dan rasa yang sama. Sampai seorang murid tidak melihat lagi bentuk dari orang hebat lainnya, maka pengetahuannya belum bisa disebut dedikasi. Pada kenyataannya, dedikasi bukanlah sebuah tugas. Dedikasi adalah perasaan hati kita dan sebuah keputusan. Dengan kata lain, bukankah pengabaian kita itu hanya terjadi karena pikiran kita bersalah? Pikirkanlah hal itu. Nomor 46. Apakah arti dari superioritas? Superioritas artinya memiliki pengetahuan yang lebih dari orang lain. Dengan kata lain, ini mengenai berapa banyak pengetahuan yang telah kau miliki. Yang terpenting adalah berapa banyak pengetahuan yang telah kau dapatkan dibanding orang lain. Dengan kata lain, keinginan untuk menjadi superior membuat pengetahuan menjadi lebih dari sebuah persaingan. Oleh karena hanya faktor kemenanganlah yang menjadi sangat penting baginya dalam sebuah kompetisi tersebut. Memungkinkan sekali untuk kita menjadi superior dalam waktu tertentu, tapi tidak bisa menjadi terlalu hebat untuk selamanya. Pada saat itulah ketidaknyamanan, beban, dan permasalahan akan lahir. Tapi daripada jadi sosok yang superior, kalau ada yang berani mencoba menjadi luar biasa, akan bagaimanakah rasanya? Untuk menjadi sempurna berarti mendapatkan semua yang pantas untuk didapatkan. Itu bukan hal yang di luar keinginan untuk jadi yang terbaik, tapi hanya untuk menyenangkan diri sendiri saja. Dalam menuju jalan kesempurnaan, tidak perlu adanya bersaing atau persaingan dengan yang lain, melainkan persaingan hanya dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia yang berusaha menjadi sempurna, cepat atau lambat akan mendapatkan semua pengetahuan. Bahkan tanpa mencoba sekalipun dia bisa menjadi superior. Tapi dia yang berusaha menjadi superior, mungkin ataupun tidak, bisa saja berhasil. Tapi tidak akan pernah menjadi sempurna. Itukah yang kau inginkan?